modul ajar kelas 11 SMA dengan materi matriks. Mohon perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar materi matriks. Sebelum itu kita akan absen hari ini. Ya, kan biasa dengan Rizky. Asia Urfa, Saya. Anissa Rahma, Habibur Rahman, Hadir, Pak. Gadis Dairawan, Sinta Ramadhani, Nopi Sulistia, Nurul Maira, Firna Aulia, Melania Prilia, Wanda Anastasia, Mawaria, Elvira, Terkasih, Uci, Gita, Frida, Saya, Pak. Nadia, Saya, Pak. Rizka, Saya, Pak. Akbar, Bima, Dea, Luar, Pak. Amanda, Iya. Fadila, Isadul. Oke, sebelumnya siapa yang udah ada yang tahu matriks itu apa belum? Coba perhatikan denah tempat duduk anak di sekolah. Ini contoh nyata matriks. Coba berapa kolom dan baris dari denah tempat duduk ini? Ada 5 dan 6 baris. Samping. Apa Pak? 5 kali 6 kali 5. Ya, oke. Ya, 6 kolom, 5 baris. Nah, sebelum itu kita untuk memulai pembelajaran kita tonton video pembelajaran dulu. Hai adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang matriks. Jadi, apa itu sebenarnya matriks? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Matriks adalah susunan bilangan yang ditulis dalam baris dan kolom yang dibatasi oleh tanda kurung. Nah, ini dia salah satu contoh matriks. Matriks A sama dengan 1, 4, 3, minus 5, 2, 1, minus 2, 0, minus 3, 5, 1, 1. Dari matriks ini adalah baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Yang ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Setiap bilangan pada matriks disebut elemen. Cara memberi nama elemen disesuaikan dengan letak baris dan kolomnya. Agar lebih paham lagi, mari kita coba mencari elemen yang berada pada baris kedua
Jadi perhatikan angka yang ada di dalam kotak yang merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Coba kita lihat, angka yang dimaksud adalah minus 2. Jadi, elemen pada baris kedua kolom ketiga adalah minus 2. Yuk kita coba sekali lagi dengan letak baris dan kolom yang berbeda. Elemen pada baris pertama kolom keempat adalah, perhatikan pertemuan baris dan kolom tersebut terletak pada angka berapa tadi? Ya benar, minus 5. Jadi, elemen pada baris pertama kolom keempat adalah minus 5. Agar lebih mantap lagi, yuk kita coba menyelesaikan satu contoh soal berikut ini. Stop taking meeting notes and let your AI note taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything from action items. Diketahui baris H sama dengan 5, 7, minus 6, 3, 8, minus 1, 0, 1, 6, 2, minus 4, 0. Tentukan banyaknya baris, banyaknya kolom, elemen-elemen baris kedua, elemen-elemen baris ketiga, elemen-elemen kolom pertama, elemen-elemen kolom keempat, elemen baris kedua dan kolom keempat, dan elemen baris ketiga dan kolom kelima. Oke, mari kita sama-sama menentukannya. Dari baris paling atas dapat menyatakan bahwa banyaknya baris ada 1, 2, 3. Banyaknya kolom ada 1, 2, 3, 4. Elemen baris kedua adalah 8, minus 1, 0, 1. Elemen baris ketiga adalah 6, 2, minus 4, 0. Elemen kolom pertama adalah 5, 8, 6. Elemen kolom keempat adalah 3, 1, 0. Elemen baris kedua dan kolom keempat adalah 1. Elemen baris ketiga dan kolom kedua adalah 2. Sampai sini sudah paham kan mengenai pengertian matriks? Oke, kita lanjut mengenai kode matriks. Banyaknya baris dan kolom dalam matriks disebut kode. Kode matriks M kali N menyatakan bahwa matriks tersebut mempunyai n baris dan n kolom. Perhatikan matriks A berikut ini. Adik-adik, ada berapa jumlah baris dan kolom matriks tersebut? Ya, benar sekali. Barisnya ada 4 dan kolomnya ada 6. Karena matriks tersebut mempunyai 4 baris dan 6 kolom, sehingga matriks tersebut berkode 4 kali 6. Untuk mengetahui matriks dalam bentuk kita lebih dalam lagi, ada beberapa jenis matriks yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Contohnya seperti ini. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Ini contohnya. Matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya 0. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di lembaran utamanya sama dengan 1, sedangkan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Selain jenis-jenis matriks, ada juga yang disebut Oke, dari video tadi ada yang mau ditanyakan gitu? Atau sudah paham semua? Oke, jadi karena memang kita bagi kelompok. Jadi kelompoknya ada 4 yang berisi 6 orang. Ya, ini untuk kelompok 1 ya. Nah, ini kalau ada 1, 6, bentar ya. Nadia. 1.
Dia masalah kelompoknya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kamu tahu
Anjay. Udah ada sesuatu tapi kita masih jadi kita mau ajarin dulu sebelum kita kerjain AKPD. Jadi kita semuanya di sebelah dari kau. Berdiri dulu, kita main sedikit. Diri. Guys, berdiri guys. Jadi kita mau ice breaking. Ice breakingnya gini. Nanti Pak Rizky megang apa bagian tubuh. Tapi kalian ikutin yang dia bilang, bukan yang dia pegang. Ya. Jadi kalau saya Rizky bilang hidung tapi dia pegang ini, berarti kan pegang hidung yang asli. Ya. Oke, enggak. Apa sih? Pegang hidung. Oh ya. Iya. Nanti terus saya sama ibumu. Enggak bilang. Oh. Pegang kepala. Pegang hidung, pegang telinga, pegang mata, pegang telinga, pegang mata, pegang telinga, pegang kepala, Itu mana? pegang kuping. Pegang mulut, pegang kepala, pegang kuping. Pegang kaki. Pegang Pegang Rizky. Nah, ya. Iya.
5. 3. Nah, kelompok 1 sama kelompok 3 ini tulis ya. Kelompok 1 ada nggak? Kelompok 1 ini tulis ya. Tulis ulang tulis mana? Iya, tolong. Ini kan sebenarnya buatlah tanda baris ke titik atau kolom pada titik pada mana itu pada bagian bacaan antarkan barisan. Kan kita akan baca nih kan. Nah ini cara membedakannya kayak gini. Kan 1, 3, 6 baris satu dulu kalau satu di sini Andre dan kawan-kawan ini baris satu. Andre ke bawah baris kedua. Ini oh ya baris kedua. Ya gitu kan. Mau apa juga? Tinggal baris sama aja. Kira iya. Oke, udah siap semuanya? Sudah. Jadi ini ada LKPD 2. Terus ini baru kita presentasikan ke depan perwakilan kelompok atau semua ini. Sampai ordo. Baris mau Iya. Apa itu tanya-tanya? Bu, mau tanya, Bu. Sisi kan ibu bilang pada waktu sekiranya yang kedua? Jatuh cu. Aman-aman nggak pecah. Kok mulai gitu? Materi mulai? Tadi kok pencet ya? Hah? Serius?
Canda. Sepuluh menit ya guys waktunya. Oke, udah siap semuanya? Jadi masing-masing kelompok akan presentasikan hasil diskusinya atau LKPD-nya ke depan. Dimulai dari kelompok 4. 4, 3, 2, 1. Nah, silakan maju. Bling, maju bling. Dah. Semua maju. Iya. Semua dua. Ya udah. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang matrik yang akan dijelaskan oleh Gita dan Dea. Dipersilakan untuk Gita. Untuk LKPD yang pertama, kami disuruh mensimpulkan. Nah, simpulan dari kami, matriks adalah susunan bilangan yang ditulis dalam bentuk baris dan kolom serta diletakkan di dalam tanda kurung. Matriks harus memiliki anggota atau elemen dan ordo. Nah, itu kesimpulan dari kami. Kegiatan 2. Baris pertama itu ada Andre, Joko, baris kedua Dani, Supri, Dimas, Santi, Simi, dan Stephen. Baris ketiga Paul, Panca, Wawan, Indah, Nita, Budi. Baris keempat Mimin, Andre, Andi, Bernard, Panka, Hafid, dan Putri. Baris kelima Boy, Fahim, Sukchan, Surya, Enda, dan Udin. Kolom pertama Andre, Dani, Paul, Mimin, Boy. Kolom kedua ada Joko, Supri, Panca, Andi, dan Fahim. Kolom ketiga ada Pipi, Dimas, Wawan, Bernard, dan Sukchan. Baris keempat Devi, Santi, Winda, Panca, dan Surya. Kolom kelima ada Alex, Sumi, Nita, Hafiz, dan Enda. Kolom keenam ada Dian, Stephen, Budi, Putri, dan Udin. Ordo dari matriks ini adalah 5x6. Itu saja yang dapat kami presentasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, kelompok 3. Kita cek.
Kemudian oh iya. Tangan lagi dong. Karena orang tulis. Ini lah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dari pengerjaan LKPD. Ada 2 soal. Soal pertama yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Rizka. Nah, di kegiatan pertama kan disuruh tuliskan kesimpulan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri tentang definisi matriks serta jenis-jenis matriks. Nah, kesimpulannya, matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom serta diletakkan dalam kurung sehingga membentuk jajaran persegi. Terdapat beberapa jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris, yaitu horizontal dan kolom vertikal dalam tanda kurung. Yang kedua itu matriks persegi panjang atau persegi. Yang ketiga itu pada matriks segitiga atas segitiga bawah. Yang keempat matriks diagonal, dan yang kelima ada matriks skalar, keenam matriks batas identitas, dan yang terakhir itu matriks nol. Dan di sini ada kegiatan soal yang kedua itu ini matriksnya ya, matriks G. Pertanyaannya di sini ada pada matriks G, siapakah yang menempati posisi duduk pada baris kedua dan kolom keempat? Nah, di sini ada baris kedua itu ada Dani, Supri, Dimas, Sandi, Sumi, dan Stefan. Nah, di sini dia bilang baris kedua dan kolom keempat. Ini berarti kan ini baris kedua, kolom keempat 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini di sini berarti yang jawabannya itu adalah Sandi. Dan ada juga pada Nah, pertanyaan kedua adalah siapakah yang menempati posisi duduk pada baris ke-1 dan kolom ke-5. Baris ke-1 ada Andre, Joko, Vivi, Devi, Alex, dan Dian. Dia bilang pada kolom ke-5 di sini. Kolom ke-5 itu adalah Alex. Jadi jawabannya Alex. Dan pertanyaan ketiga, siapakah yang menempati posisi duduk pada baris ke-4 dan kolom ke-3. Baris ke-4 di sini ada Wiwin, Andi, Barna, Ivanka, Kami, sama Putri. Dia tanya di pada kolom ke-3. Kolom ke-3 berarti di sini ada Bernard. Jadi yang menempati posisi itu adalah Bernard. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lah. Kau juga masuk. Jangan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama saya Dinda Ramadhani dan teman saya. Robi Sulistia ya. Nah, jadi di sini tadi kan kita udah diberi lembar kerja kali ini yang awalnya itu kita dikasih penjelasan materi mengenai rotasi, ordo, dan ordomatik. Jadi kesimpulan yang dapat kami dapatkan adalah bahwa penjelasan di atas matriks adalah operasi bilangan yang disusun di baris dan kolom serta diletakkan dalam bentuk umum. Rotasi matriks itu juga berdiri seperti itu. Kalau misalnya itu bisa dibentuk bentuk umum juga, ada dia terdapat baris dan kolomnya. Di mana baris itu adalah yang di sini dan kolom itu berapa banyak, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu juga ada. Nah, itu saja yang dapat kami simpulkan mengenai materi
dan otomatis. Soal keduanya akan dijelaskan oleh dosen. Oke, pada kegiatan kedua dalam soal KPD disuruh membuat matriks G dengan anggota atau elemen matriksnya adalah nama-nama 12. Jadi pada baris pertama beranggotakan Andre, Joko, Vivi, Devi, Alex, Dian. Pada baris kedua dari Supri, Bima, Santi, Sumi, Stephen. Baris ketiga Paul, Panca, Wawan, Linda, Ninta, Budi. Baris keempat Wiwin, Andi, Berna, Ivanka, Harfi, Putri. Baris kelima Boy, Fahim, Behan, Surya, Enda, Udin. Kolom pertama Andre, Dani, Paul, Wiwin, Boy. Kolom kedua Joko, Supri, Panca, Andi, Fahim. Kolom ketiga Bibi, Dimas, Wawan, Berna, Behan. Kolom keempat Devi, Santi, Winda, Ivanka, Surya. Kolom kelima Alex, Sumi, Nita, Hafi, Enda. Kolom keenam Dia, Stephen, Budi, Putri, Udin. Dan matriksnya berordo 5x6. Baik semua, ini saja yang dapat kami simpulkan mengenai materi notasi matriks. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 1. Matriks memiliki baris dan kolom. Jenis matriksnya berbentuk dua baris tiga, yaitu dua baris dan tiga kolom. Pada matriks dikatakan bila baris sekali kolom atau n kali s. Selanjutnya kegiatan 2, kegiatan 3. Pertanyaannya, pada matriks G siapakah yang menempati posisi hidup pada baris kedua dan kolom keempat? Santi. Kegiatan 3, jawablah pertanyaan berikut. 1. Pada matriks G siapakah yang menempati posisi duduk pada baris kedua dan kolom keempat? Jawabannya Santi. Yang kedua, pada matriks G siapakah yang menempati posisi duduk pada baris ke-1 dan kolom ke-5? Jawabannya Alex. Nomor 3, pada matriks G siapakah yang menempati posisi duduk pada baris ke-4 dan kolom ke-3? Jawabannya Bernard. Yang dari kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekian dari presentasi dan kerja kelompok kalian. Tapi tadi cuman kelompok 3 yang nyebutin jenis matriks.
Padahal di soal itu ada yang minta 2 itu matriks. Kan boleh penjelasan ini. Ada di video Sampai baru sampai ordo. Di YouTube setelah open masih ada perhatiin. Setelah ordo. Iya, Setelah ordo. Jenis matriks. Sebelum ordo. Iya, berarti itu. Itu ada. Dan jadi kesimpulannya matriks itu adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom dalam bentuk persegi dengan tanda huruf biasa atau tanda kurung suku. Sedangkan baris adalah susunan bilangan yang mendatar pada matriks dan kolom susunan bilangan yang tegak pada matriks. Jadi ini baris, ini kolom. Kolom sebuah matriks adalah ordo matriks adalah banyak baris dan kolom suatu matriks. Jenis-jenis matriks adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks nol, dan diagonal utama. Oke, udah. Jadi sekian dari kesimpulan materi matriks hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar transpose matriks. Ujian belum? Oke. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.